Minggir. Jangan lu babon. Babon. Pemirsa Intens Investigasi. Di sudut rumah sederhana, seorang komedian yang dulu penuh canda tawa, kini terbaring lemah tak berdaya. Dialah Fahmi Bo. Tubuhnya yang dulu gagah, kini kurus, tak mampu lagi menopang langkah. Di balik senyum yang pernah menghibur jutaan penonton, kini tersimpan luka. Diabetes, pengapuran tulang, pengeroposan, hingga asam urat membuatnya hanya bisa berbaring. Untuk sekadar duduk pun, Fahmi harus dibantu. Untuk melangkah ke kamar mandi, ia dituntun, bahkan terkadang merangkak. Tubuhnya yang dulu gagah, kini kurus, tak mampu lagi menopang langkah. Di balik senyum yang pernah menghibur jutaan penonton, kini tersimpan luka. Diabetes, pengapuran tulang, pengeroposan, hingga asam urat membuatnya hanya bisa berbaring. Untuk sekadar duduk pun, Fahmi harus dibantu. Untuk melangkah ke kamar mandi, ia dituntun, bahkan terkadang merangkak. Namun di tengah sakitnya, Fahmi Bo masih menyimpan doa sederhana. Bisa berdiri kembali, bisa berkarya lagi, bisa tersenyum bersama keluarga. Lantas seperti apa cerita selengkapnya yang diungkap oleh Fahmi Bo di depan salah satu penggemarnya, yaitu Melvin? Benarkah soal nafkah, Fahmi Bo kini hanya bisa mengandalkan live TikTok untuk mencari uang? Dan seperti apa tangis Fahmi Bo yang menceritakan akhirnya bisa bertemu dengan anak-anaknya sekaligus dengan sang mantan istri hingga keberadaan anak-anak menjadi penguat dalam hidupnya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Bawa kulkas dong. Kabar kurang menyenangkan datang dari komedian Fahmi Bo. Kondisinya kini memprihatinkan, tubuhnya berubah drastis, hingga tak lagi berdaya dan hanya bisa terbaring di tempat tidur. Aktivitas sehari-hari pun sulit ia lakukan, akibat penyakit yang tengah dideritanya. Di tengah kesulitannya, seorang penggemar bernama Melvin menunjukkan kepeduliannya. Ia datang langsung ke kediaman Fahmi Bo di kawasan Rawa Bilong, Jakarta Barat, sambil membawa bantuan berupa kebutuhan sehari-hari. Melvin mengaku tergerak hatinya karena mengenang masa-masa ketika ia sering menyaksikan Fahmi Bo tampil menghibur di layar televisi. Baginya, sedikit bantuan yang diberikan adalah bentuk balas budi untuk sosok komedian yang dulu selalu menghadirkan tawa. Halo pemirsa, saya Melvin. Kebetulan saya dengar Bang Fahmi lagi sakit. Dulu saya sering nonton beliau main sinetron. Kebetulan saya lagi ingin mencoba untuk kunjung ke Bang Fahmi. Sekaligus mungkin bagi-bagi sedikit rezeki dari hasil usaha saya. Frozen food dan Pampers, ya, karena Bang Fahmi sendiri udah nggak bisa jalan. Ini makanan udah dagang toko saya. Ya. Keadaan Bang Fahmi sekarang setelah dirawat sekitar 1 bulan di rumah sakit. Jadi Bang Fahmi senang kemarin sudah dikunjungi sama anak-anak dan mantan istri. Jadi kegiatan Bang Fahmi pun sekarang hanya mengandalkan TikTok. Jadi saya berharap Bang Fahmi tetap ikhtiar, jangan patah semangat. Istirahat yang cukup. Ya mungkin Bang Fahmi juga terharu ya, karena masih ada orang yang baik mau ngurusin Bang Fahmi di saat Bang Fahmi lagi sakit.
Dalam pertemuannya dengan Malvin, Fahmi Bo pun menceritakan perjuangannya melawan berbagai penyakit yang ia derita. Ia mengungkap, awalnya ia didiagnosis menderita diabetes, lalu disusul dengan pengapuran tulang, pengeroposan tulang, hingga asam urat yang membuat kondisinya semakin memburuk. Fahmi Bo menuturkan, sejak 2 tahun lalu dirinya sudah tidak bisa berjalan normal. Bahkan untuk sekadar melangkah, ia hanya mengandalkan tongkat, itu pun sering terjatuh. Kini, untuk pergi ke kamar mandi saja, ia harus dituntun oleh orang lain atau bahkan merangkak demi bisa sampai. Komedian yang dulu begitu energik di layar kaca ini juga mengungkap bahwa dirinya sempat dirawat di Rumah Sakit Harapan Kita dan Rumah Sakit Pelni. Sudah 13 hari terakhir ia menjalani perawatan intensif. Menurutnya, masalah jantungnya sudah ditangani, namun kini fokus dokter beralih pada kondisi ortopedi, khususnya pada bagian kakinya. Fahmi Bo pun hanya bisa berbaring di tempat tidur. Bahkan untuk sekadar duduk, ia harus dibantu dan disangga dari belakang. Emangnya sih sama penyakitnya itu diabetes terus ada pengapuran tulang, pengeroposan tulang, asam urat. Nah itu tuh saya udah usah 2 tahun yang lalu udah nggak bisa jalannya pakai tongkat, tapi sering jatuh. Nah kayak itu udah nggak berani jalan lagi, harus kalau kamar mandi harus dituntun. Nah harus dituntun udah nggak bisa juga merangkak kamar mandi. Kamu ke kosan di sana, kamar mandi di luar. Nah merangkak terus ke sini, pindah ke sini, merangkak cuma beberapa minggu gitu, cuma seminggu merangkak sudah nggak bisa merangkak lagi. Terus bawa ke rumah sakit harapan kita 9 hari, terus ke rumah sakit Pelni 9 hari juga. Dirawatnya dari 13 hari yang lalu. Saya pulang hari Sabtu, karena kan dari segi jantungnya katanya udah selesai, udah bagus kan. Nah tinggal ortopedi kakinya. Nah nggak mungkin kalau berobat jalan saya pakai ambulan terus kan, kamu udah nggak bisa berdiri. Duduk bisa nggak bang? Duduk harus dibantu, harus dipegangin belakangnya, kalau enggak jatuh. Dalam kondisi sakit yang kini ia derita, Fahmi Bo mengenang perjalanan kariernya. Ia mengaku terakhir kali syuting adalah di sinetron Ojek Pengkolan tahun 2022. Saat itu pun tubuhnya sudah mulai tak kuat berdiri lama-lama. Bahkan untuk mendorong gerobak dalam adegan saja, ia merasa cepat lelah. Di balik sakitnya, Fahmi Bo juga mengungkap penyesalan pribadi. Ia mengaku sempat meninggalkan istri, namun kini justru merasa bahagia karena bisa kembali berkumpul dengan anak dan cucu setelah 5 tahun lamanya terpisah. Baginya, momen bersama keluarga adalah anugerah yang tak ternilai. Soal nafkah, Fahmi Bo kini hanya mengandalkan live TikTok untuk mencari uang. Ia bercerita, dalam sehari kadang hanya mendapat Rp100.000, bahkan belakangan ini sudah jarang ia lakukan karena kondisi tubuh yang makin lemah. Meski begitu, ia tidak banyak menuntut. Dengan penuh haru, Fahmi Bo hanya berdoa agar diberikan kesembuhan, bisa kembali berdiri, bekerja, dan menikmati hidup bersama keluarga. Tak lupa, ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada mantan istri dan anak-anaknya, berharap semuanya bisa mengikhlaskan masa lalu dan mendoakan kesehatannya. Buat berobat bang? Ya TikTok. Buat TikTok? Ya tapi udah berapa kali nggak ada.
Aku buat TikTok Berapa sekali dapat TikTok? Like, yang nggak bisa dipastiin. paling kecil. Paling kecil 100.000. 100.000 buat apa biasanya? Buat Yang apa? buat beli makan dulu ya, masih bisa makan. Sama beli token listrik, sama laundry. Ya dicukup-cukupin. Kalau lebih dari 100.000 dapatnya kumpulin buat bayar kontrakan, kumpulin. Nah itu aja harapan saya itu dari TikTok. Sedih aja, sedih, nggak bisa apa-apa. Berharap dari rumah sakit yang pertama bisa sehat, ternyata nggak juga. Ini rumah sakit yang kedua masih belum maksimal kakinya. Kumpulin duit dari live TikTok buat bisa bayar ambulan. Selanjutnya gimana? Gue cuman pasrah diri aja, serahin sama Allah gimana yang terbaik buat saya. Pasrahin aja sama Allah, ikhlasin aja semua ini. Iya, ya mau gimana lagi, Allah cuman nunjukin aku kenal TikTok. Udah, semua anak-anak juga udah minta maaf, saya minta maaf. Aku tuh bilang sama keluarga juga ikhlas, ya ikhlas semuanya. Di tengah sakit yang masih ia derita, Fahmi Bo mengaku kini belajar mengikhlaskan segalanya. Menurutnya, sudah 3 tahun terakhir ia berusaha melewati hidup dengan penuh kesabaran. Jika dulu ia sering mengeluh karena merasa sakit dan dijauhi keluarga, kini ia memilih untuk menerima dengan ikhlas, karena baginya keluhan hanya akan menambah beban. Meski demikian, ada satu kerinduan besar yang dulu sempat mengganjal, yaitu keinginan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Harapannya kini terwujud karena anak-anak serta adiknya kini setia mendampinginya. Bahkan, kedua anaknya bergantian menjaga, yang satu tinggal bersama ibunya, sedangkan yang lain rela menemani sang ayah di malam hari. Bagi Fahmi, kebersamaan ini adalah obat hati yang tak ternilai. Ia juga menuturkan bahwa kondisi kesehatannya membuatnya sulit beraktivitas, mulai dari sesak napas hingga kaki yang tak bisa digerakkan. Jika dulu ia terbiasa hidup mandiri tanpa merepotkan orang lain, kini Fahmi Bo hanya bisa bersyukur karena masih ada keluarga dan juga dukungan dari teman-teman di TikTok yang peduli padanya. Dengan suara lirih, ia hanya berharap bisa terus diberi kekuatan, kesehatan, dan umur panjang. Alhamdulillah udah mau datang anak-anak, udah saling maaf-maafan lah. Sampai mantan istri juga kadang kalau dia libur kerja, dia datang ke sini bantuin aku cebokin, bantuin aku ganti pampers. Ini andalannya cuma dia, mantan istri. Kenapa bang pengen nangis bang? Bang Fahmi, Ya, Bapak biru. udah punya cucu ya bang? Udah, Udah besukin cucu? udah Gimana perasaannya? senang banget. Senang. Pokoknya sekarang udah senang sama keluarga, udah ngumpul 5 tahun. Senang. Itu di Jakarta semua. Begitu aku sakit, begitu ngumpul aku sakit, itu yang aku sedih. Sabar. Kumpul. Ya udah kumpulan sakit.
Yang ditanggalin apa bang? Itu kan kumpul sama anak-anak Kumpul mana? anak-anak yang mantan istri juga di sini ngumpul di kamar senang ingat tuh tapi tetap badannya udah gak kayak dulu masih mau Masih mau. dia mungkin aku masih mau mungkin dulu kita emosi gitu sama emosi dan kita pisah nggak bisa saling terima. Misal, Ah, menyesal. iya kan dong kalau dengan kayak gini kalau dia mau nerima aku lagi kayak Balikan. kita nggak tahu. Lantas seperti apa juga Fahmi Bo yang menceritakan dirinya yang sempat dirawat di rumah sakit? Teruntuk subscriber Intens Investigasi, terima kasih atas atensi dan perhatiannya selama ini. Jangan lupa dukung terus channel Intens Investigasi Jelang mencapai 4 juta subscribersnya di tahun ini. Jangan lupa untuk terus saksikan terus channel Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Sebelumnya, Fahmi Bo beberapa waktu lalu sempat dilarikan ke rumah sakit, namun kini ia sudah kembali ke rumah. Dengan suara lirih, ia mengucap syukur, Alhamdulillah sudah sampai di tempat tidur. Meski begitu, ada trauma tersendiri baginya. Tubuhnya yang besar membuatnya merasa takut setiap kali harus digotong. Karena kakinya belum bisa berdiri, Fahmi pun terpaksa pulang menggunakan ambulans. Ini bukan kali pertama ia menjalani perawatan. Sebelumnya, Fahmi sempat dirawat di Rumah Sakit Jantung Harapan Kita karena adanya keterlambatan pompa jantung. Namun tak lama berselang, kondisinya drop hingga kaki kanannya tak bisa digerakkan. Ia pun harus kembali masuk rumah sakit, kali ini di Rumah Sakit Pelni. Di sana perjuangan panjang ia jalani. 2 hari di ruang UGD, 3 hari di ICU, 2 hari di ruang ACU, dan dilanjutkan 2 hari di ruang rawat. Kini, meski kondisinya masih lemah, ia mencoba bersyukur. Untuk urusan jantung, dokter menyebut sudah cukup aman sementara ini. Sedangkan fisioterapi akan terus dijalani melalui rawat jalan. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah banget. Udah sampai di tempat tidur. Masuk rumah sakit yang kedua kali ya. Yang pertama 9 hari dirawat di Rumah Sakit Jantung Harapan Kita. Karena aku ada keterlambatan pompa jantung. Pulang nggak berapa lama, cuman sekitar 2 minggu atau 3 minggu lah. Aku anfal lagi, terus kakinya juga nggak bisa bergerak, kaki yang kanan nggak bisa digerakin. Nah, aku lari ke Rumah Sakit Pelni, dan itu juga pakai ambulan. Rumah Sakit Pelni. Ya, 2 hari di UGD, terus 3 hari di ICU, terus 2 hari di ruang HCU, 2 hari lagi di ruang penginapan, ruang rawat. Udah pulang. Karena fisioterapi buat kaki bisa dilaksanakan berobat jalan gitu. Tapi kalau semuanya jantung ini aman untuk sementara ini. Fahmi Bo kini berusaha bersyukur meski kondisi tubuhnya masih jauh dari kata pulih. Ia mengaku sudah tidak lagi merangkak, bahkan kini bisa berbalik posisi sendiri. Namun di balik itu ada rasa sedih yang mendalam. Selama dirawat di rumah sakit, berbagai tindakan medis sempat ia jalani. Mulai dari obat, infus, hingga jantungnya yang harus dipompa agar kembali berfungsi normal.
Untuk kondisi kaki, sejauh ini baru ditangani dengan bantuan alat. Sementara itu, karena sulit menelan makanan, Fahmi harus dipasangi selang agar bisa makan demi menaikkan kadar HB dalam tubuhnya. Dengan suara lirih, Fahmi mengenang betapa berat hari-hari di rumah sakit. Ia merasa tak berdaya, tak bisa melakukan apapun. Dari rumah sakit pertama ia berharap sembuh, namun di rumah sakit kedua kesehatannya masih jauh dari maksimal. Setiap kali keluar masuk rumah sakit, ia harus ditandu dan menggunakan ambulans yang biayanya tak sedikit. Fahmi bahkan mengaku untuk pertama kali berangkat ke rumah sakit, ia harus mengumpulkan uang dari hasil live TikTok demi membayar ambulans. Untungnya, untuk biaya pengobatan lebih lanjut, ia masih terbantu dengan adanya BPJS. Rasanya sedih aja, sedih, nggak bisa apa-apa. Berharap dari rumah sakit yang pertama bisa sehat, ternyata nggak juga. Ini rumah sakit yang kedua masih belum maksimal kakinya. Aku suka sedih. Repot kalau aku nggak bisa berdiri, kalau masih ditandu kemana-mana harus pakai ambulan. Ambulan kan mahal biayanya. Ya itu waktu pertama aja mau ke rumah sakit ngumpulin duit dari live TikTok buat bisa bayar ambulan. Akhirnya terkumpul dari live TikTok, baru aku pergi ke rumah sakit Pelni. Alhamdulillah BPJS aku udah dibantu sama teman-teman aku juga. Waktu yang di rumah sakit pertama tuh udah aktif BPJS aku, denda-dendanya udah semua kebayar. Iya, sekarang kepake terus BPJS-nya. Sedih, nggak bisa merangkak. Udah ngebayangin ntar kalau BAB apa pipis pasti ngerepotin orang. Lantas seperti apa Fahmi Bo saat menjalankan urut alternatif totok syaraf dengan Ki Demang karena syaraf-syaraf kakinya rusak terkena sakit diabetes, darah tinggi, jantung, dan vertigo? Seperti apa juga Fahmi Bo yang memperlihatkan kepada tim Intens Investigasi terkait aktivitas dirinya saat live TikTok? Teruntuk subscriber Intens Investigasi, terima kasih atas atensi dan perhatiannya selama ini. Jangan lupa dukung terus channel Intens Investigasi Jelang mencapai 4 juta subscribersnya di tahun ini. Jangan lupa untuk terus saksikan terus channel Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Di tengah kondisi kesehatannya yang kian memprihatinkan, Fahmi Bo tak berhenti berikhtiar. Ia kini mencoba pengobatan alternatif, menjalani urut totok syaraf bersama Ki Demang. Hal itu dilakukan lantaran syaraf di kakinya rusak akibat komplikasi penyakit diabetes, darah tinggi, jantung, hingga vertigo. Kepada tim Intens Investigasi, Fahmi juga memperlihatkan aktivitas lain yang kini menjadi tumpuannya, live TikTok. Baginya, dunia maya kini menjadi satu-satunya jalan untuk bertahan hidup. Namun, penghasilannya dari live TikTok jauh dari kata pasti. Pernah dalam seminggu ia mendapatkan 2 juta rupiah, tapi tak jarang juga hanya mampu meraup 100 ribu rupiah, jumlah yang bahkan sulit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan seiring berjalannya waktu sih kesini sudah membaik lah Bang ya. Intinya kembali lagi pada Bang Fahminya, harus semangat. Karena sehat itu butuh semangat, dengan niat yang kuat harus benar-benar dijalani. Bang ya? Oke. Bisa Pak. Oke, bisa Pak.
banget waktu dipegang. Tapi tadi sempet nggak sadar. Pertama kali yang maki yang alternatif buat penuhan. Bukan pelipur lara lagi. Emang satu jujur ya ini salah satu kerjaan aku karena aku harus hidup dari sini lah. Yang aku bilang dari koin itu kan, dari gift. Yang penting aku nggak minta gift, aku penting itu nggak minta gift. Aku cuman bacain komen, kadang aku nyanyi gitu kan. Ya bersyukur aja dapat berapa aja. Cukup sudah kau sakiti aku lagi. Serpihan perih ini akan ku bawa mati. Aku mencoba memberikan segala yang pernah aku punya. Pas Bani kita datang, kan rame tuh, ya kan rame beritanya. Ya mungkin saat itu pas berita rame, jadi yang nonton TikTok aku banyak. Aku nggak tahu kata teman-teman TikTok, bang itu bisa diambil, bang itu bisa diambil, bang itu bisa diambil uang. Apaan dalam hati aku kan? Coba pencet kanan, segitiga, tuh saldo. Itu aku kaget. 2.600.000 ya. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen